warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama Bu Dewi di mata kuliah Audit Sektor Publik. Nah, pembahasan kali ini adalah mengenai pelaporan hasil audit laporan keuangan di pemerintahan. Nah, kira-kira bagaimana tahapan atau prosedur-prosedur yang dilakukan dalam pelaporan audit atas laporan keuangan pemerintah? Mari kita saksikan pembahasan berikut ini. Ya, kita akan membahas prosedur atau tahap-tahap dari pelaporan audit keuangan. Nah, ada 5 tahap atau 5 prosedur. Yang pertama adalah penyusunan konsep laporan hasil pemeriksaan atau LHP. Selanjutnya adalah pembahasan konsep LHP tersebut. Kemudian akan diperoleh tanggapan akhir dan rencana aksi dari auditi. Setelah itu, maka akan difinalisasi konsep dari laporan hasil pemeriksaannya, dan prosedur yang terakhir adalah penerbitan dan penyampaian LHP. Untuk penyusunan konsep LHP, jadi dalam audit laporan atas laporan keuangan pemerintah akan menghasilkan usulan koreksi pembukuan dan juga temuan pemeriksaan. Untuk usulan koreksi pembukuan, nanti akan dilihat apakah usulan koreksi pembukuan tersebut diterima atau ditolak oleh auditi. Kalau misalnya diterima, maka akan masuk ke dalam LHP buku 1, yaitu laporan keuangan audited. Sedangkan jika ditolak oleh auditi atau tidak diterima, maka dipertimbangkan lagi apakah akan mempengaruhi laporan keuangan secara signifikan kalau misalnya usulan koreksi pembukuan itu tidak dilakukan. Jika iya, maka akan mempengaruhi perumusan opini. Jika tidak, maka tidak akan dimasukkan ke dalam laporan hasil pemeriksaan. Jadi, untuk temuan pemeriksaan yang signifikan ini akan disajikan dalam LHP buku 2, yaitu terkait sistem pengendalian internal, dan LHP buku 3 yang terkait tentang kepatuhan terhadap perundang-undangan. Jadi untuk yang mempengaruhi laporan keuangan selain disajikan dalam buku 2 dan buku 3, maka juga akan masuk dalam perumusan opini. Untuk perumusan opini sendiri, menurut ISAI 200, auditor harus menyusun opini berdasarkan evaluasi atas kesimpulan yang diperoleh dari bukti audit. Apakah keseluruhan laporan keuangan disajikan sesuai dengan standar pelaporan keuangan? Opini harus dinyatakan dengan jelas dalam suatu laporan tertulis yang juga menyebutkan dasar pemberian opini tersebut. Selanjutnya, opini merupakan simpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi dalam laporan keuangan berdasarkan pada 4 hal. Yang pertama adalah kesesuaian dengan SAP atau Standar Akuntansi Pemerintah. Yang kedua, kecukupan atas pengungkapan. Yang ketiga, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dan yang keempat adalah efektivitas dari SPI atau Sistem Pengendalian Internal. Dan ini semua diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Nah, ada 2 kondisi utama untuk penentu opini. Yang pertama adalah pembatasan lingkup audit atau kecukupan bukti. Dan yang kedua adalah penyimpangan dari SAP atau prinsip akuntansi atau salah saji dengan mempertimbangkan aspek materialitas dan pervasiveness. Untuk pembatasan ruang lingkup atau ketidakcukupan perolehan bukti audit dapat terjadi karena hal teknis atau pembatasan dari manajemen atau auditi sendiri. Yang pertama, pembatasan ruang lingkup karena hal teknis. Contohnya di sini adalah terjadi ketika auditor tidak dapat melakukan konfirmasi kepada penerima bantuan karena seluruh berkas data penerima misalnya terbakar, atau ketika auditor tidak dapat melakukan pemeriksaan fisik atas jembatan karena jembatannya hanyut oleh banjir. Untuk contoh yang kedua, yaitu pembatasan lingkup karena pembatasan oleh manajemen atau auditi sendiri. Contohnya adalah ketika bendahara tidak mau memberikan buku catatan dan rekeningnya untuk diperiksa.
atau ketika auditor tidak diberikan akses atau data perpajakan untuk melakukan konfirmasi kepada wajib pajak atau melakukan pemeriksaan potensi perpajakan. Selanjutnya, untuk penyimpangan dari prinsip akuntansi atau salah saji haruslah diperoleh setelah pemeriksa dapat melaksanakan audit sesuai dengan standar, di mana tidak ada pembatasan ruang lingkup dari manajemen atau auditi. Nah, salah saji yang mempengaruhi opini adalah salah saji yang tidak dapat dikoreksi dengan alasan yang pertama, auditi menolak melakukan koreksi akuntansi. Atau yang kedua, secara teknis memang tidak bisa dilakukan karena misalnya terikat pada peraturan atau kebijakan. Contohnya, jadi terdapat penerimaan daerah berupa sewa alat berat pada Dinas Pekerjaan Umum yang digunakan langsung untuk pembayaran personil-personil non-PNS yang dipekerjakan oleh Dinas PU. Nah, seluruh personil tersebut tidak terdaftar dan tidak dianggarkan penghasilannya dalam belanja jasa non-PNS. Nah, penggunaan langsung tersebut tidak tercatat sebagai pendapatan daerah maupun belanja daerah. Juga tidak dapat dikoreksi karena tidak terdapat mata anggaran belanja untuk menampung koreksi pencatatannya. Untuk klasifikasi salah saji, ada 5 klasifikasi salah saji. Contoh yang pertama adalah salah saji karena ketidaksesuaian kebijakan akuntansi. Di sini contohnya, sejak 3 tahun lalu sampai dengan 31 Desember X1, Pemda X telah mengeluarkan uang 49,5 miliar rupiah untuk penyertaan modal pada BUMD ABC. Sehingga Pemda X memiliki kepemilikan 90% dari total saham 55 miliar rupiah. Nah, per 31 Desember 2001, dalam laporan keuangan BUMD ABC tersaji nilai modal sebesar 50 miliar rupiah setelah dikurangi rugi 5 miliar rupiah. Nah, karena kepemilikannya tadi lebih dari 50% atau 90%, maka Pemda X seharusnya mencatat penyertaan modal tersebut dalam neraca Pemda X menggunakan kebijakan akuntansi metode ekuitas atau equity method, yaitu sebesar 45 miliar. Dari mana 45 miliar? Ya, 90% kepemilikan dikali dengan 50 miliar rupiah. Namun sebaliknya, ternyata Pemda X salah mencatat menggunakan metode biaya perolehan atau cost method. Jadi Pemda X mencatat nilainya sebesar 49,5 miliar rupiah. Nah, dalam hal ini Pemda X memilih kebijakan akuntansi yang tidak sesuai, sehingga menyebabkan adanya salah saji dalam posisi lebih saji ya sebesar 4,5 miliar rupiah dari 49,5 miliar dikurang 45 miliar. Yang kedua, yaitu salah saji karena kesalahan penerapan kebijakan akuntansi. Contohnya, misalnya masih menyambung contoh yang tadi, jadi Pemda X sebenarnya telah sesuai nih memilih kebijakan metode ekuitas. Namun ternyata pada penerapannya itu tetap salah, yaitu mencatatnya sebesar 50 miliar rupiah, tidak mengalihkannya dengan presentasi kepemilikan. Yang ketiga, salah saji karena ketidaksesuaian atau kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan. Nah, di sini contohnya adalah atas penyertaan modal pada BUMD ABC yang tadi, Pemda X memperoleh informasi risalah RUP bahwa BUMD sedang digugat oleh pihak ketiga dengan tuntutan ganti rugi sebesar 1 miliar. Dan gugatan kemungkinan besar dimenangkan oleh pihak ketiga. Hal ini tidak diungkapkan oleh Pemda X dalam catatan atas laporan keuangan akun penyertaan modal, sehingga pembaca laporan keuangan tidak memperoleh informasi yang utuh dan dapat menyebabkan salah dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, salah saji karena ketidakpatuhan terhadap undang-undang. Contohnya,
penyertaan modal tahun 2021 belum ditetapkan dalam peraturan daerah yang seharusnya menurut undang-undang harus ditetapkan oleh peraturan daerah. Kemudian sarasaji yang terakhir adalah sarasaji karena adanya kecurangan atau fraud. Contohnya, pengeluaran Pemda X untuk penyertaan modal tahun 2021 adalah sebesar 19,5 miliar. 2 tahun sebelumnya adalah 30 miliar rupiah. Nah, dari 19,5 miliar rupiah tersebut ditransfer ke rekening BUMD ABC 15 miliar, sedangkan sisanya yaitu 4,5 miliar dibayar tunai melalui direksi dan dipinjamkan oleh direksi tersebut ke sekretaris daerah Pemda X untuk kepentingan pribadi dan hingga kini belum dikembalikan. Maka per 31 Desember 2021 terdapat sarasaji sebesar 4,5 miliar rupiah karena uangnya tidak ada di BUMD ABC. Untuk perumusan opini, jadi opini wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion diberikan ketika pelanggaran SAP maupun pembatasan ruang lingkup tidak ada atau bisa dikatakan tidak material. Jika pembatasan ruang lingkup atau pelanggaran SAP itu sifatnya material, maka opini yang diterbitkan adalah wajar dengan pengecualian. Di sini dibagi dua ya, wajar dengan pengecualian atas keterbatasan ruang lingkup maupun wajar dengan pengecualian atas pelanggaran dari SAP atau standar akuntansi pemerintahan. Kemudian opini tidak wajar atau adverse opinion diberikan ketika pelanggaran dari standar akuntansi pemerintahan ini sudah sangat material atau sifatnya pervasif terhadap keseluruhan laporan keuangan. Sedangkan opini tidak menyatakan pendapat atau disclaimer diberikan jika pembatasan lingkup terjadi sangat material atau pervasif terhadap seluruh laporan keuangan. LHP atau laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian internal dalam kerangka pemeriksaan laporan keuangan bersifat opsional, yang berarti diterbitkan jika memang ditemukan kelemahan-kelemahan atas sistem pengendalian internal selama pelaksanaan pemeriksaan. Nah, ini adalah contoh-contoh temuan pemeriksaan dari sistem pengendalian internal. Kondisi yang pertama, di sini ada seorang pejabat Dispenda melaksanakan fungsi penetapan, penagihan, dan pencatatan penerimaan pajak. Nah, dari kondisi ini kita bandingkan dengan kriteria yang ada, bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 18 dinyatakan bahwa kegiatan pengendalian salah satunya terdiri atas pemisahan fungsi atau biasa kita kenal dengan segregation of duty. Jadi transaksi tidak dikendalikan oleh satu orang saja. Nah, kemudian dirumuskan akibatnya. Apa akibatnya kalau hanya satu orang, yaitu seorang pejabat Dispenda yang melakukan keseluruhan fungsi tadi? Akibatnya bisa jadi pajak hotel yang ditetapkan itu lebih kecil dari seharusnya. Kemudian kira-kira apa penyebab dari kok bisa yang melaksanakan sebanyak itu fungsi hanya satu orang? Nah, mungkin di sini kepala Dispenda tidak mengusulkan struktur organisasi dengan memenuhi prinsip pemisahan fungsi. Sehingga rekomendasi yang diberikan oleh auditor adalah Kepala Dispenda agar mengusulkan struktur organisasi dengan memenuhi prinsip pemisahan fungsi, penetapan dengan penagihan, dan juga pencatatan. Contoh kondisi yang kedua, yaitu adalah penyajian saldo kas daerah tidak didukung berita acara rekonsiliasi kas daerah secara berkala. Lalu kondisi ini harus dibandingkan dengan kriteria yang ada, bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 31,
pengendalian kelengkapan mencakup rekonsiliasi data. Sehingga, apa sih akibatnya kalau tidak ada berita acara rekonsiliasi kas daerah secara berkala? Maka bisa jadi terdapat selisih kas daerah antara buku kas dengan rekening koran yang tidak dapat diidentifikasi. Nah, kira-kira kenapa ya kok tidak dilakukan atau tidak dibuat berita acara rekonsiliasi kas daerah secara berkala? Penyebabnya adalah Bendahara Umum Daerah atau BUD lalai karena dia tidak melakukan rekonsiliasi kas daerah secara berkala. Nah, sehingga auditor akan memberikan rekomendasi BUD secara berkala agar membandingkan rekening koran bank dengan buku kas dan merekonsiliasi jika terdapat selisih atau perbedaan. LHP atas kepatuhan dalam kerangka pemeriksaan laporan keuangan bersifat opsional juga, yang diterbitkan jika memang ditemukan ketidakpatuhan auditi terhadap peraturan perundang-undangan. Nah, di sini ada contoh temuan pemeriksaan terkait dengan compliance atau kepatuhan terhadap perundang-undangan. Kondisi yang pertama adalah volume pekerjaan fisik jalan pada Dinas Pekerjaan Umum tidak sesuai dengan kontrak. Nah, kondisi ini dibandingkan dengan kriteria yang ada bahwa Perpres tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dan kontrak pengadaan itu sendiri menyatakan bahwa pekerjaan sesuai spesifikasi dan volume tertentu. Nah, sehingga akibat dari volume pekerjaan fisik tidak sesuai dengan kontraknya, maka ada kelebihan pembayaran pekerjaan dan atau indikasi kerugian negara. Mengapa volume pekerjaan fisik jalan pada Dinas PU tidak sesuai dengan kontrak? Penyebabnya pihak ketiga tidak melakukan pekerjaan sesuai kontrak dan panitia pemeriksa pekerjaan juga tidak memeriksa pekerjaan itu dengan cermat. Sehingga rekomendasi yang dikeluarkan oleh auditor adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum agar menarik kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke kas daerah, serta memberikan sanksi kepada panitia pemeriksaan. Selanjutnya, contoh kondisi yang lainnya adalah harga perkiraan sendiri atau HPS disusun tidak melalui survei harga. Bila dibandingkan dengan kriteria bahwa menurut Perpres tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah menyatakan bahwa harga perkiraan sendiri harus disusun dengan cermat, salah satunya melalui prosedur survei harga. Kira-kira apa akibatnya kalau memang HPS-nya tidak disusun sesuai prosedur, yaitu melalui survei harga? Indikasi pemahalan harga pengadaan. Kira-kira apa sebabnya HPS tidak disusun melalui survei harga? Penyebabnya adalah pejabat pembuat komitmen atau PPK lalai, sehingga PPK tidak melakukan survei harga. Nah, dengan demikian rekomendasi yang diberikan adalah Kepala Dinas memberikan sanksi kepada PPK atau bahkan melaporkan kepada aparat penegak hukum jika ada indikasi pidana. Selanjutnya untuk komunikasi hasil pemeriksaan. Jadi, pemeriksa harus membangun komunikasi efisien dan efektif selama proses pemeriksaan agar pemeriksaan berjalan lancar dan hasil pemeriksaan dimengerti oleh para stakeholder dan ditindaklanjuti oleh pihak yang bertanggung jawab atau auditi. Ini ada di SPKN PSP nomor 100 paragraf 25. Kemudian laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPR atau DPRD dan DPD selambat-lambatnya 2 bulan setelah BPK menerima laporan keuangan unaudited dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Laporan hasil pemeriksaan juga disampaikan kepada Presiden, Gubernur, Bupati, atau Wali Kota. Ini berdasarkan pasal 17 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004.
Atas laporan hasil pemeriksaan, auditi wajib membuat rencana aksi tindak lanjut. Nah, pejabat atau auditi wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan dan memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK terkait tindak lanjut tersebut selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima. Dan BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut tersebut. Ini juga diatur dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Nah, itu tadi pembahasan kita. Semoga dapat menambah wawasan kalian mengenai tahapan dan prosedur-prosedur apa saja yang dilakukan ketika akan melakukan pelaporan atas laporan keuangan pemerintah. Sampai jumpa di sesi berikutnya.